Katanya Pak Ustadz, katanya kalau ke mall katanya pakai earphone ya. Nggak mau dengar musik Pak Ustadz. Kenapa nggak boleh Pak Ustadz? Kan musik itu indah Pak Ustadz. Kalau saya Quran lebih indah. Ya. Gua sekak, dia sekaknya sekak ster. Kalau misalnya musiknya musik Islami Pak Ustadz, Maher Zain, Nisa Sabian. Tapi karena dokter tanya ke saya, ya saya tidak mengenal itu. Dan kami pun menukil belajar dari guru-guru kami, kita tidak pernah mengenal namanya ada musik Islami gitu kan. Nah kalau AI Pak Ustadz, nah ini AI ini paling sering Pak Ustadz. Lee Min Ho Pak Ustadz ditaruh. Nah, kalau Pak Ustadz jangan ngomong Lee Min Ho, apa yang Pak Ustadz tahu ya? Siapa tokoh yang Zakir Naik, Ustadz Zakir Naik misalnya kayak gitu punya. Taruh, ini benar Pak Ustadz cuma berdiri kayak gini, Zakir Naik di samping Pak Ustadz kayak gini. Itu untuk apa? Ya kan keren aja Pak Ustadz. Nah, bisa, mau menipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, hari ini saya pengen bahas dosa yang manis. Dosa yang enak Pak Ustadz. Dosa yang enak tuh kayak gimana ya saya ngomongnya Pak Ustadz ya. Misalnya nih, saya pengen bahas lebih lengkap Pak Ustadz ya. Misalnya minum alkohol. Tapi saya janji saya nggak akan sampai mabuk. Namanya juga untuk menghangatin badan. Toh alkohol kalau kita cek di internet, ada juga kok manfaatnya untuk tubuh. Sirkulasi, peredaran darah, dan lain sebagainya. Minum wine, seperti itu. Apalagi ini cuacanya dingin, di negara dingin juga, kayak gitu punya. Saya minum nggak sampai mabuk kok. Cuma menghangatkan badan. Di jurnal juga bisa dilihat, bisa untuk menyehatkan badan. Yang kedua Pak Ustadz, nonton film bokep. Tapi cuma supaya untuk belajar aja kok. Supaya saya bisa mempraktekkan dengan istri atau apa, ya belajar aja seperti itu. Dan banyak dosa-dosa lain, tapi janji nggak ganggu, janji nggak mengganggu orang atau merusak orang kayak gitu punya, tapi bermanfaat untuk saya Pak Ustadz. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Umumnya dosa itu enak, Dok. Iya, sebagaimana ibadah itu enak. Dua-dua punya kenikmatan. Tetapi permasalahannya, dua kenikmatan ini tidak bisa disatukan. Sebagai contoh misalnya, kalau dokter udah sholat, dan komitmen menjalankan sebagai itu perintah Allah. Udah, saya mau sholat karena saya sebagai seorang muslim diperintahkan. Dokter sudah mengejar dengan motivasi keutamaannya. Nanti, nikmat itu kan muncul kan, kita menikmatinya, kita enjoy itu sholat kita. Azan nih sholat gitu. Maka lawannya, meninggalkan sholat itu akan hilang kenikmatannya. Dia gak bisa ketemu. Tapi sebaliknya orang yang kalau ninggalin sholat, gak penting bagi dia sholat itu, maka kenikmatan sholatnya hilang. Dia akan heran, oh, ini orang gak capek sholat terus. Nah, itu dua hal yang tidak bisa ketemu, seperti minyak sama air. Orang mabuk minum minuman keras. Kalau orang menganggap itu haram dalam Islam, dia tidak mau. Dia sudah komitmen. Dan dia meninggalkan itu. Sebagai bukti dia melihatnya pun gak mau, dia gak mau cium baunya, apalagi mencobanya gitu kan. Maka kenikmatan minum khamrnya hilang. Tapi kalau orang minum khamr, dia nikmatin, kenikmatan ibadah meninggalkan khamr itu tidak ada lagi. Nah seperti itu seterusnya. Orang perempuan yang pakai jilbab, dia udah tutup auratnya, dia merasa ini perintah Allah, dia merasa mulia. Yang buka jilbab itu hanya di depan suaminya, depan anaknya. Itu kalau saya pernah tanya ibu-ibu di pengajian saya, kalau seandainya ibu lagi duduk, sementara ibu sudah menikmatin sekali jilbab itu. Lagi duduk, kemudian ada laki-laki yang bukan mahram, ya, bukan suami, bukan ayah, bukan anak, nelondong masuk rumah terus tiba-tiba melihat ibu cuma pakai daster, ibu cuman kelihatanlah yang biasa ditutup dengan jilbab atau dengan busana muslimah gitu ya. Malu nggak? Malu, Ustaz. Merasa risih. Kenapa? Karena dia sudah nikmatin jilbab itu. Maka kenikmatan buka auratnya itu hilang. Tapi orang kalau menikmatin buka aurat, pakai pakaian yang serba kulang kain gitu ya, bolong sana, bolong sini gitu ya, maka kenikmatan hijabnya, tutup auratnya hilang. Itu begitu seterusnya. Jadi sebenarnya masing-masing punya kenikmatan, tapi tidak bisa disatukan. Orang yang berada di tengah-tengah, sekali mabuk, sekali enggak. Saya tutup aurat, sekali tidak. Sekali sholat, sekali tidak. Ini, dia tidak akan merasakan nikmatnya. Ini tidak merasakan nikmatnya ini. Oh, karena setengah-setengah. Iya, sekarang gini contoh. Ada orang sholat tapi mabuk.
dia pas mabuk jam 4 subuh, misal. Tapi dia ini sholat, 4.30 azan. Dia sementara mabuk berpikir, nih kalau saya mabuk sebentar azan gimana nih? Kan terganggu mabuknya. Tapi kalau orang tidak pikir sholat, dia mabuk biar sampai teler di jalan segala macam, dia nggak. Nikmatin aja semuanya. Nah, jadi memang nggak bisa ketemu dok, nggak bisa ketemu. Itu satu sisi. Sisi yang lain, kalau tadi dokter bilang ada jurnal, ada yang menyebutkan tentang masalah manfaatnya, apalagi saya tidak mengganggu orang lain gitu kan. Saya balik bertanya, itu contoh rasional dok. Saya sekarang balik rasional lagi. Bukankah ada hal yang lebih baik daripada itu, yang tidak perlu ada kekhawatiran sedikit pun? Contoh misalnya kan tadi, saya janji tidak ganggu orang, tapi masih ada persentase bisa ganggu orang. Dokter bilang sekarang sebelum mabuk. Waktu kau sudah mabuk, dalam hadis disebutkan dok, khamar itu adalah ummul khaba'ith, induknya semua kerusakan. Kenapa? Orang kalau belum mabuk, mungkin dia masih takut untuk perkosa. Dia kalau belum mabuk, mungkin dia masih takut untuk membunuh. Tapi kalau orang dalam kondisi mabuk, dia bisa kerjakan segala macam hal. Maka itu disebutkan sebagai induk perbuatan. Kenapa masalah? Jadi orang bisa menjamin, saya jamin kok saya nggak ganggu orang. Saya jamin kok nggak gini. Mungkin di saat itu dia masih normal kata-kata. Setelah dia mabuk beda kata-kata. Sudah tidak normal lagi. Mungkin sudah bisa ganggu istri orang, suami orang, segala macam. Oh, udah bisa berantem, mudah terpancing emosinya, dan segala macam hal. Jadi, tujuannya bukan karena mengganggu orangnya. Tujuannya pertama, karena Allah haramkan. Okay. Yang kedua, baru kita bicara masalah efeknya. Nah, tadi saya bilang, sekarang minum khamar saya untuk hangatin badan saya kok. Pertanyaan sederhana secara rasional, apakah tidak ada minuman yang selain khamar yang bisa hangatin badan? Jahe ada, susu panas, hot coklat, apalah, cappuccino, latte, dan banyak banget pilihannya yang hangat juga gitu. Saya kemarin baru bimbing umroh plus Turki, pas salju. Dia dingin sekali, betul-betul puncak-puncaknya -10 gitu kan. Tapi jemaah sangat menikmati enjoy karena memang tidak ada di negara kita kan. Kami naik ke satu gunung meludak namanya di kota Bursa, itu memang salju lagi turun, tebal banget gitu. Saya tidak ada di situ satupun penjual-jual khamr. Yang ada tuh hot coklat, ya kan, susu panas, jahe. Terus ada di sana dikatakan salep itu kayak es krim panas. Dia sama komponen es krim tapi dia cair gitu, panas. Yang gitu-gitulah semua orang yang dijual. Artinya ada solusinya gitu dok. Yang persentase tadi kalau khamr itu ada kebaikannya, Allah bilang dalam Al-Quran yang begitu ya. Tapi keburukannya lebih berbahaya. Kayak kalau dia sudah mabuk, dia sudah tidak sadar diri. Tapi kalau jahe, dia minum banyak, hangat, dijamin tidak akan ganggu orang. Gak ada orang minum jahe ganggu orang gitu kan. Atau hot coklat tiba-tiba ganggu orang. Tapi kalau orang minum khamr masih ada persentase di mana dia bisa ganggu orang. Oke, berarti tetap dosa yang nggak boleh ya Pak Ustaz? Ya. Jadi sebaiknya memang kita dalam meninggalkan satu perintah agama ini, selain kita membaca ancamannya apa, juga kita bisa menangkap dan bicara secara akal sehat kita. Oke. Kalau bohong Pak Ustaz, kan ada bohong untuk kebaikan Pak Ustaz. White lie. Tadi belum selesai, ini baru khamr. Tadi nonton film porno, film bokep, apa tadi bahasanya itu. Pak Ustaz pernah nggak Pak Ustaz? Alhamdulillah terjaga. Ada murid yang ngeyel, punya nilai D, bertanya dengan guru killer. Pak Ustaz pernah nggak? Tambah gak lulus gue. Nggak, ya gini. Saya sering berbagi dengan jemaah tentang masalah apakah belajar biologis harus dari film porno? Jawabannya pasti persentase yang lebih besar tidak. Kalau ada yang mengatakan iya benar, iya, itu persentasenya lebih kecil. Kenapa? Karena sumber belajar masih banyak. Baca buku, ya kan. Dalam hadis Nabi itu dok, rinci sekali. Ada ayat Al-Quran bunyinya begini. Dalam ayat Al-Quran, dalam salah satu surah Al-Quran itu bunyinya begini. Nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum. Istri kan adalah ladang kalian. Gaulilah mereka dari mana saja kalian inginkan. Itulah. Dan bisa kalian dahulukan diri kalian. Di sini teman-teman, di sini artinya ayat ini turun, ada salah satu sebab turunnya. Penduduk Mekah, mereka itu lebih modern di masa itu ya, daripada penduduk Madinah. Penduduk Madinah ini hanya tahu interaksi biologis
Istrinya di bawah, suaminya di atas. Cuma satu gaya aja gitu. Orang Mekah ini karena di Mekah itu ada musim haji di masa itu dari zaman Nabi Ibrahim AS, banyak pendatang dari luar. Maka mereka punya varian lebih banyak. Nah waktu Nabi Muhammad SAW diutus di Mekah, kemudian beliau menyampaikan tentang dakwah ini, banyak orang masuk Islam juga. Nah yang masuk Islam ini, karena di Mekah mereka tidak bisa mengembangkan agama mereka, mereka hijrah ke Madinah. Yang terjadi pernah ada satu orang dari penduduk Mekah yang hijrah, diistilahkan dengan muhajirin. Orang yang hijrah, dia hijrah ke Madinah, dia nikah sama wanita Madinah. Waktu mereka mau terjadi interaksi biologis, si laki-laki ini mau menerapkan apa yang dia biasa tahu di Mekah, si perempuan maunya yang seperti di Madinah. Nah, tidak jadi interaksi biologis. Sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, turun ayat ini. Istri kalian ladang kalian, gaulilah mereka sesuai yang kalian inginkan. Artinya boleh semuanya. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, dalam hadis menjelaskan ayat ini, kata Nabi SAW, penjelasan tentang wanita haid, boleh nggak digaulin? Maka kata Nabi SAW, lakukan apa saja kecuali ya kemaluannya. Dan istri Nabi SAW namanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, kami kalau sedang haid, maksudnya para istri Nabi, karena Nabi Muhammad SAW berpoligami, kalau kami sedang berhalangan haid, maka Nabi SAW menyuruh kami mengencangkan kain di tempat keluarnya darah. Kalau kita sekarang mungkin pakai pembalut gitu ya. Lalu beliau menggauli kami. Jadi walaupun dalam kondisi haid masih bisa kita istimta namanya, menikmati. Tapi hal-hal yang tidak boleh memasukkan kemaluan di kemaluan pada saat darah haid ada. Tapi yang lainnya, onani nggak boleh kalau kita lakukan sendiri. Tapi kalau istri yang lakukan boleh. Kan gitu, contohnya. Maka itu semua ada cara diajarkan dalam syariat. Nabi SAW mengatakan lebih detail lagi. Kalau kalian sedang menggauli istri kalian, jangan mencabut ya sebelum pasangannya merasa puas. Ada anjuran. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, jangan kalian melakukan biologis kecuali kalian sudah mengirim utusan-utusan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa utusan itu? Kata Nabi SAW, menciumnya. Tutur kata yang santun dan segala macam. Itu semua ada. Jadi foreplay itu ada dalam Islam. Diajarin. Jadi bukan dalam buku-buku dijelasin. Mau dalam Islam ataupun di luar Islam. Kita masih punya cara lain. Dan itu tidak berefek dok. Kecuali hanya edukasi. Permasalahannya kalau film bokep atau film porno ini, itu ada efek. Efeknya apa? Kita sedang melihat. Melihat ini berbahaya sekali dok. Pertama melihat yang aurat orang lain haram. Yang kedua, pasti didatangkan orang-orang yang lebih cantik dari istri kita. Laki-laki lebih tampan dari sang suami. Coba bayangkan dok, bagaimana seorang suami dan istri tidak punya rasa cemburu. Dia duduk suami istri sama-sama nonton, si laki-laki lihat si perempuan itu, pasti perhatian si laki-laki ini ke perempuannya. Pasti perhatian sang istri kepada si laki-laki. Itu otomatis. Dia nggak mungkin lihat sejenis dia. Maka ini berbahaya sekali efek secara kejiwaan. Karena di saat selesai film itu, mereka lalu melakukan biologis, yang terjadi pasangannya ini hanya jadi boneka, pelengkap saja. Yang dia bayangkan adalah orang di film itu. Hilanglah fitrah biologis dia. Ini yang sering saya bahasakan di pengajian. Jadinya kita, ada orang pengajian saya sudah berumur, ibu-ibu mungkin sudah 50 tahun lebih waktu itu umurnya, bertanya, Ustadz hukumnya apa? Kalau suami itu sudah tidak bisa gaul istri kecuali harus nonton film porno. Karena memang dia selalu jadikan itu patokannya untuk memberikan syahwat adalah nonton. Sehingga dia sambil nonton sambil gaul istrinya. Jadi istrinya kesian jadi boneka. Dia tidak memberikan hak pasangannya. Rusak fitrah dia. Bukan seperti itu juga Pak Ustadz. Mungkin saya sedikit benerin dari segi kesehatan ya Pak Ustadz. Kan kita kalau cowok ini kan ada nafsu ya Pak Ustadz ya. Nafsu ya. Mungkin kita ada beberapa orang yang tidak bernafsu lagi dengan pasangannya. Mungkin karena pasangannya tidak perawatan mungkin ya Pak Ustadz ya. Atau nah itu diperbaikin. Itu diperbaikin dok. Jangan datangkan film porno. Nah yang tadi ceritanya tadi itu, orang tadi itu ya kalau nonton bisa berdiri kayak gitu punya, dan bisa. Itu kenapa? Karena sudah bertahun-tahun begitu dok. Sudah itu jadi pola. Jadi istri makanya sudah jadi pola. Jadi pola, dan lebih parah daripada itu dok. Ada mungkin film-film seperti ini, kita bukan mendukung ya, tapi dia masih mendatangkan laki-laki yang sempurna, perempuan yang sempurna. Misal cantik, gagah gitu kan. Mungkin di tempat yang bersih, mungkin seperti itu. Tapi ada juga pasti, karena orang ini kan melebar. Film ini tidak mungkin monoton di situ. Seperti kita kalau nonton film action, tidak semuanya juga bagus-bagus. Ada juga yang kejam, yang menebas leher, yang begini dan begitu. Nah sama ini, mungkin ada yang mendatangkan hal yang jorok.
Ya kan gitu. Yang jorok-jorok yang seperti darah atau menggauli hewan atau ini dan itu dan atau terjadi LGBT lah itu ya, transgender yang dia bisa saja suka laki-laki suka perempuan. Dan ini bahaya sekali kan, merusak segala macam hal. Bedakan ini dok dengan kita cuma sekedar baca edukasi. Buku itu hanya memberikan edukasi. Kita nggak akan arah ke sana kecuali kita baca bukunya juga yang menyimpang gitu. Tapi kalau ini bahaya sekali. Visual ini mempengaruhi akal, mempengaruhi hati, mempengaruhi anggota tubuh itu besar sekali. Oke, tetap nggak boleh ya Pak Ustadz ya? Ya tentu saja. Saya berikan begini, kata para ulama begini. Sebenarnya meletakkan kemaluan di kemaluan itu dok, maksudnya biologis itu adalah fitrah yang Allah sudah ciptakan. Di mana manusia itu dari kecil, kita kalau lihat anak bayi atau anak kecil, kita kalau mau kita berikan makan di tangannya, dia akan taruh di mulut, jadi tidak akan taruh di mata atau di kupingnya. Padahal masih kecil anak-anak. Kenapa? Dia tahu fitrahnya itu di mulut. Begitu juga manusia itu tahu fitrah, kemaluan di kemaluan. Sebenarnya begitu. Karena memang kita diciptakan itu kan untuk populasi. Populasi kan menumpahkan sperma bertemu dengan sel telur. Maka itu harus ditahu secara alami. Nah sementara masalah teknik-tekniknya itu tuh akan, jadi ada namanya gini dok, ada keberkahan dalam satu perbuatan. Kita kalau biasa dengan satu perbuatan ibadah, maka Allah akan datangkan keberkahan di situ. Contoh misalnya, orang kalau belum pernah sholat malam, maka 2 rakaat sholat malamnya sudah berat bagi dia. Tapi orang kalau sudah terbiasa, dokter sudah seminggu nih, sholat, sudah sebulan sholat, nanti jadi ringan tuh. Kita jadi mulai meningkat dari 2 rakaat ke 4 rakaat, dari 4 rakaat ke 6 rakaat, terus begitu. Dari bacaan pendek ke bacaan panjang. Karena dia ada keberkahan namanya. Nah seperti itu. Orang kalau biologis, contohnya, lalu dia niatkan ibadah, karena memang itu ibadah kan perintah. Dan itu ada pahala yang besar kalau orang lakukan dengan cara halal. Karena kata Nabi SAW kepada sahabat-sahabat yang miskin, mereka datang begini mengatakannya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala kami. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami jihad, mereka jihad. Tapi mereka punya kelebihan harta yang mereka sedekahkan. Kami gak punya. Lalu kata Nabi SAW, Allah memberikan kalian banyak peluang pahala. Di antaranya, di kemaluan kalian ada sedekah. Ada pahala besar. Maksudnya biologis kalian. Sahabat-sahabat miskin bertanya, ya Rasulullah, kami gauli istri kami dapat kepuasan. Kemudian kami juga dapat pahalanya. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, zina, dapat dosa nggak? Nah, begitu juga dengan yang haram. Begitu juga dengan yang halal. Berarti suami istri, kalau kita biologis, itu dapat pahala besarnya, sama dengan besarnya dosa zina. Makanya dimotivasi untuk dikerjakan dengan cara halal. Dan orang kalau sudah punya pasangan halal, ada tempat biologis halal, maka kata Nabi SAW, man tazawwaja faqad damina nisfa dina, falyattaqillaha fi nisfil baqi. Siapa yang menikah, sudah punya teman partner biologisnya, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Tinggal dia menjaga setengah yang tersisa. Karena godaan terbesar bagi laki-laki kan perempuan. Godaan terbesar bagi perempuan laki-laki. Kalau sudah ada pasangan halal, udah selesai. Orang kalau sudah kenyang dok, kemudian dikasih lagi makanan kesukaannya, iga bakar lah, apalah, dia nggak akan mau makan karena sudah kenyang. Nah itu orang kalau sudah punya pasangan, dia udah kenyang. Pak Ustadz, kalau misalnya tadi kan di Islam sudah diatur semua Pak Ustadz. Kalau blowjob boleh nggak Pak Ustadz di Islam? Iya. Apa tuh saya nggak tahu. akhirnya ada yang Pak Ustadz nggak tahu. blowjob itu oral Pak Ustadz. Oh boleh. Boleh dalam Islam. Diperbolehkan Pak Ustadz? Iya. Laki-laki melakukan pada istri, istri melakukan pada suami. Diperbolehkan guys. Kita masuk di bahasan puasa, di berat di puasa karena memang yang dilarang dalam hadis itu kan dok, cuma 2, meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid atau nifas, atau memasukkan kemaluan di dalam dubur, itu aja. Selain itu boleh. Selain itu boleh ya, bahkan ulama fikih sangat detail membahas. Jadi lalu bagaimana kalau orang laki-laki suami meletakkan kemaluan di antara bokong istrinya, tapi bukan memasukkan ke lubangnya, boleh nggak? Boleh. Dan tidak boleh masukkan dalam, karena memang itu kan dubur itu kan tempat keluar kotoran, angin, ya gas itu dengan tinja. Berarti memang itu kotor gitu. Nah itu dikhawatirkan malah mendatangkan banyak penyakit. Ya. Kalau keluar di tempat yang lain Pak Ustadz, perut misalnya, boleh. Macam-macam kan? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya Pak Ustadz ya? Nggak ada larangan. Udah masuk sponsor nanti. Berat puasa teman-teman kita, kesian kan?
Hari ini saya pakai sarung mangga, pokoknya setiap episode kita pakai sarung mangga. Menurut saya kenyamanan itu sudah jadi bagian dari style, dan jujur yang saya rasakan waktu pakai sarung mangga sasak, ini adalah motif terbaru sarung mangga. Didesain dengan simple, clean, tapi justru di situ kelihatan kelasnya. Bahannya adem, ringan, dan nyaman dipakai lama. Dipakai santai enak, dipakai ibadah tenang, dipakai acara juga kelihatan keren banget. Nggak harus banyak gaya, tapi aura premiumnya dapat sekali. Benar-benar cocok untuk kamu yang modern, tenang, berkelas, tanpa ribet. Jadi kalau kamu mau cari sarung yang best quality, sarung mangga sasak bisa jadi pilihannya. Motif terbaru dari sarung mangga adem, nyaman, berkualitas. Bagi kalian semua yang pengen order, silakan ke marketplace resminya www.banggabersarung.com. Jadi kita semua bangga bersarung mangga. Dan kalau bagi kalian semuanya yang pengen jualan emas, ini kan pas lagi momen lebaran ya. Bagi kalian semua yang pengen jualan emas, kalian silakan jual emas ke pusatemas.id. Di sini ada tempat jual emas yang ada alatnya. Jadi kalian jangan khawatir ditipu, dibohongin. Ngecek nih, wah kayaknya bukan 18 karat nih, 15 karat. Waktu saya beli nih katanya 20 karat nih, kok ngeceknya jadi 17 karat. Nah, kalian pengen jual dengan rasa aman, kalian silakan jual ke pusatemas.id, karena di sana ada alat, bisa diperiksa, nggak ada surat, nggak masalah, perhiasan patah nggak ada masalah. Jadi kalian bisa cek dan bisa jual dengan harga tertinggi. Bagi kalian semua, jual emas dengan rasa aman, silakan ke pusatemas.id. Pak Ustadz, hari ini kita siap mendengar tentang Nabi Daud. Nabi Daud ini yang ngalahkan Goliat ya? Oh benar ya, pasti benar Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz. Ya baik. Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu dari nabi-nabi Bani Israel juga. Dari turunan Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya Nabi Daud ini awalnya dia manusia biasa. Satu waktu pernah terjadi cerita tentang ada raja zalim waktu itu. Ya dikenalnya Goliat namanya tadi itu ya. Dia berbuat kezaliman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus pada saat itu melalui Nabi Bani Israel untuk memerangi. Dan utuslah Talut namanya. Seorang raja diangkat menjadi raja dari Bani Israel. Dan di pasukan Talut ini, itu ada Daud. Gitu. Jalanlah mereka digambarkan dalam Al-Quran untuk menyerang pasukan Jalut. Nah itu Goliat, tapi bahasa Arabnya Jalut. Lalu di tengah jalan, Allah SWT menguji pasukan Bani Israel ini melewati sebuah sungai. Tapi mereka hanya boleh minum seciduk saja. Nah, yang minum seciduk itu bisa lolos, ikut berperang. Kalau yang enggak, maka mereka jadi berat, tidak bisa. Dan betul terbukti, ada yang karena merasa kehausan, mereka langsung dapat sungai, mereka malah mandi-mandi di situ, mereka puas, minum sepuasnya. Akhirnya mereka merasa berat, tidak bisa ikut berperang. Maka Allah menyortir orang-orang beriman yang patuh ini, tinggal sedikit, tidak banyak. Di antaranya ada Daud pada saat itu. Jalanlah, dan bertemulah dengan pasukan ini. Ternyata Jalut ini memang susah sekali dikalahkan. Karena memang digambarkan dia sangat kuat, perkasa, dan tubuhnya di atas rata-rata postur tubuh manusia normal. Nah, pada saat itu Nabi Daud alaihissalam masih kecil, ya masih remaja gitu ya. Tapi dia memang ahli sekali memainkan batu, melempar batu. Maka dia pun akhirnya maju dan melempar batu tersebut ke Jalut dan membunuhnya. Allah mengatakan dan Daud pun membunuh Jalut. Nah pada saat terbunuh, maka dia akhirnya dinobatkan jadi raja pada saat itu. Berjalan waktu, Allah SWT juga menobatkan dia menjadi nabi. Ya. Jadi dia termasuk salah satu nabi yang menggabungkan antara kenabian dengan kerajaan. Dan dia terkenal sangat saleh, sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang sangat bersyukur kepada Allah, karena tadinya dari masyarakat biasa, terus berhasil membunuh Jalut, namanya jadi harum di pasukan Bani Israel waktu itu, kemudian dia menggantikan Talut, kerajaannya sehingga memiliki raja yang besar, dan kita tidak asing dengan kisah Nabi Sulaiman, anaknya beliau, itu mewariskan kerajaannya Daud. Jadi kerajaan yang tidak pernah terkalahkan itu kerajaan Sulaiman. Nah, alaihissalam itu adalah warisan daripada Daud. Daud tentunya dari sisi ibadah sangat terkenal karena sangat rajin ibadah. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik puasa adalah puasanya Daud. Beliau puasa sehari, berbuka puasa sehari. Dan juga sebaik-baik sholat malam adalah sholat malamnya Daud. Karena beliau istirahat dulu, baru sholat, baru istirahat, baru sholat lagi. Gitu. Jadi malam itu dibagi beberapa waktu dengan dia, oleh dia. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hal yang lain,
sesungguhnya tidak ada yang lebih baik dikonsumsi oleh seorang muslim dibandingkan dari hasil tangannya sendiri. Dan ketahuilah Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya. Jadi Daud ini selalu jadi tolok ukur. Karena memang dia mensyukuri sekali nikmat Allah dan dia selalu hubungkan apapun aktivitasnya dengan ibadah. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan Nabi Daud alaihissalam ini punya keterampilan dalam membuat alat-alat perang. Nah itu salah satu mukjizatnya, baju perang dan segala macam itu dia punya keterampilan di situ dan pasukannya juga tidak terkalahkan. Nah, sampai akhirnya Allah karunia dia anak Sulaiman dan akhirnya Sulaiman pun mewarisi kerajaannya. Oke, Pak Ustadz, kalau dari yang saya dengar tadi tentang Nabi Daud, Pak Ustadz ya, kan seorang nabi Pak Ustadz, tapi kan tadi ceritanya perang, berarti pada zaman itu nabi itu diperbolehkan untuk membunuh Pak Ustadz? Iya, kalau memang pada orang-orang yang membangkang. Orang yang membangkang itu maksudnya memang menolak agama Allah, membuat kerusakan di muka bumi ya. Karena ada memang suku-suku di masa itu tuh, kalau sekarang mungkin relatif lebih aman dunia ya. Karena kalau ada satu negara kayak sekarang Israel menyerang Palestina, kan satu dunia menyorotinya. Kalau masa dulu tuh memang ya semua orang main serang satu sama yang lain karena mereka hidup dari peperangan itu. Sehingga memang banyak kerusakan terjadi. Nah, Nabi diutus untuk menenteramkan semua itu. Dan memang kalau mereka bergerak dari sisi militer ya dihadapi dengan cara militer gitu kan. Kenapa mereka tidak bisa dinasihatin orang-orang seperti ini harus dengan militer juga. Nah begitu. Pak Ustadz, saya dengar dari tim saya, katanya Pak Ustadz katanya kalau ke mall katanya pakai earphone ya, earset ya. Nggak mau dengar musik Pak Ustadz. Kenapa nggak boleh Pak Ustadz? Kan musik itu indah Pak Ustadz. Oke. Kalau saya Quran lebih indah. Ya. Gue sekak, dia sekaknya sekak ster. Ya karena susah sekali dipertemukan antara tilawah Al-Quran yang indah. Dan sekarang itu sudah ada banyak di YouTube eksperimen tentang Al-Quran. Jadi berapa banyak orang di barat yang tidak kenal Islam, beberapa anak muda muslim sengaja bawa headset lalu dengarin di kupingnya. Dia dengarin beberapa detik aja. Setelah itu ditanya, apa yang kamu rasakan setelah dengar ini? Mereka mengungkapkan hal-hal yang di luar daripada tanggapan atau harapan daripada orang yang mendengarkan sebenarnya. Mereka bilang kok ada ketenangan, ini apa, ini lagu apa, dan mereka bingung gitu. Kok saya merasa kayak ada di alam yang berbeda, saya merasa kok hati saya lebih tentram. Karena begitu memang pesan dari Al-Quran. Al-Quran itu bisa menenteramkan jiwa karena mengingat Allah, tilawah gitu ya. Atau ayat-ayat Al-Quran itu dilantunkan. Nah seperti itu kurang lebih. Ada ayat Al-Quran dok yang menjelaskan wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada orang yang memperjualkan perkataan-perkataan untuk menyesatkan manusia, permainan perkataan yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ada satu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau bersumpah mengatakan demi Allah itu adalah musik. Demi Allah itu adalah musik. Beliau bersumpah gitu ya. Musik? Iya. Musiknya. Nah, kalau lantunan lagu tuh atau lantunan suara indah, syair, sajak itu masih ada hukum bahasan sendiri ya. Tetapi kalau alat musiknya ini itu yang dibahas. Alatnya yang digunakan gitu. Nah, jadi memang alat-alat ini pengaruhnya besar sekali dok. Di masa Nabi Muhammad SAW ada alat-alat tersebut, tapi beliau tidak gunakan, beliau tidak anjurkan para sahabatnya, tidak menunjukkan umatnya, dan beliau mengalihkan kepada Al-Quran. Susah sekali bertemu antara Al-Quran sama musik, susah sekali. Kalau orang mau hafal Quran, kalau tempat tahfidz Quran dok ya, yang paling benar itu biasanya mereka ingatkan, selain jaga hubungan baik sama Allah, ada dua dosa yang disuruh hindari agar hafalan Qurannya bagus. Tinggalkan musik, jauhi lawan jenis. Itu cepat sekali hafalannya. Karena memang ini ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Kalau dokter pernah tahu orang kesurupan ya. Dokter pernah undang Ustadz Faizal ya. Pernah. Ya. Nah itu beliau misalnya terjun di ruqyah. Nah saya pernah juga meruqyah salah satu keluarga. Nah pada saat lagi di ruqyah, saya kebetulan yang ruqyah. Saya nggak ruqyah pada saat itu. Terus bunyi orang ini kayak sudah kesakitan. Aduh ampun gitu-gitu dia gitu. Saya yakin itu tidak mungkin dia karena dia normal. Harusnya dia ngomongnya bukan seperti itu. Yang kita yakini kalau memang terjun ke alam ruqyah itu memang adalah pengaruh jinnya ya. Maka tiba-tiba saja ringtone handphone itu bunyi isinya musik.
Ini orang yang sedang diruqyah ini tiba-tiba kayak orang yang segar lagi gitu. Kenapa? Karena dia dengar musik itu. Oke, kaget ya dengar musik ya. Iya, jadi memang ada efek itu. Oke. Ya, makanya maaf dong ya, kayak diskotik, karaoke kan musik semua. Saudaranya tuh minuman keras, perempuan, gitu ya. Pelacur maaf dan gitu-gitu ya. Tapi kalau masjid itu Al-Quran, zikir, pengajian, itu beda. Minumnya teh, kopi, ya. Oke. Nah gitu-gitulah. Jadi memang hal seperti ini ada larangan dalam syariat dan ada efek gitu loh. Terlalu banyak pengakuan para musisi yang kami undang pun di kajian kami, kemudian mengungkapkan bagaimana mereka akhirnya hijrah, mereka meninggalkan, mereka menyebutkan tentang masalah efek-efek secara kejiwaan, jauhnya dari Allah gitu kan, dan banyaknya kehidupan orang-orang musik ini tidak jauh daripada kekerasan dan segala macam ini, bunuh diri, apalah banyak pelanggaran-pelanggaran yang memang dilakukan, apalagi kalau sudah sampai ada musik-musik yang setan itu ya, yang minum darah dan segala macam itu. Jadi sudah arah-arah ke sana gitu. Jadi saya termasuk orang yang berpegang pada pendapat itu tidak boleh, sehingga saya coba semaksimal mungkin semampu saya untuk tidak mendengarkan. Ya, kalau kayak masuk di mall pun, selama saya masih bisa pakai headset, saya pakai headset gitu ya. Supaya saya lebih tenang gitu ya, lebih aman. Karena memang saya melihat keimanan itu harus dirawat dong kepada Allah. Kalau kita nggak rawat ya dia rusak. Gitu. Oke. Berarti Ustaz Khalid lebih ke, kalau Islamnya sendiri bagaimana? Kalau Ustaz Khalid kan kalau dari jawabannya kan lebih ke menjaga hati ya sebenarnya. Ya, kalau Islam sendiri sama bagaimana? Dari sisi hukum tadi sudah saya jelaskan ayat Al-Qur'annya kan. Dan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Pak Ustaz, ini pengen saya sedikit diskusikan Pak Ustaz ya. Soalnya kan kalau musik ini menurut saya secara umum musik ini kan cukup baik juga Pak Ustadz. Menghibur, ada kita nggak konteksnya negatif ya Ustadz ya, diskotik dan lain sebagainya. Musik yang sebenarnya aja saya pikir adalah seni yang luar biasa sih menurut saya, seni yang sangat jenius sih. Bahkan peseni-peseni itu kan banyak banget yang luar biasa, main piano dan lain sebagainya kayak gitu ya. Di Al-Quran sendiri kan waktu ngaji kan juga melantunkan nada juga ya Pak Ustadz ya, kalau misalnya kita bisa samakan. Kalau misalnya kita bawa ke negatif, pekerjaan pun bisa kita bawa ke hal yang ke negatif juga sebenarnya. Hal-hal yang positif juga kita bisa bawa ke negatif. Karena menurut saya seni nyanyi, alat musiknya ini kan benar-benar, ya kalau misalnya dibawa bagus bisa jadi bagus banget kayak gitu punya. Tapi kenapa jadi tidak boleh atau jadi haram Pak Ustadz dalam agama Islam? Pertama sekali kalau sebagai seorang muslim kan kita tahu ada beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Kalau saya pribadi karena melihat itu memang ada pengharaman dari ayat Al-Quran, dari perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud yang menafsirkannya. Itu tentunya beliau tidak tafsirkan kecuali memang beliau belajar dari gurunya Nabi Muhammad SAW. Jadi pengharaman dalam Islam itu kita terima dulu sebagai sebuah peraturan. Nanti kalau ada penguat tentang masalah hikmah-hikmah kenapa diharamkan itu penguatnya saja. Bukan kita tunggu dulu kira-kira apa yang bisa menguatkan keyakinan saya baru kemudian saya tinggalkan. Jadi memang ditinggalkan. Kita tidak boleh makan babi. Ya sudah kita tinggalkan dulu babinya. Ya. Tapi yang luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita banyak gantinya. Tadi dokter misalnya menyebutkan Al-Quran ya. Al-Quran ini sama musik seperti minyak sama air dok. Susah sekali ketemu. Apalagi kalau mau hafal, apalagi mau pahamin maknanya gitu ya. Kita punya suara indah, diapakan? Ya kita tilawahkan Al-Quran. Kita lantunkan syair-syair, dibolehkan. Tapi alat musiknya ini jadi permasalahan. Itu yang dibahas. Seperti misalnya contoh seorang ibu lantunkan sebuah susunan syair kepada anaknya atau istri pada suaminya. Itu tanpa alat musik itu masih umum. Tapi kalau sudah menggunakan alat musik ini yang tidak dibolehkan. Dan Abu Bakar sahabat Nabi membahasakan ini adalah mazamirus syaitan. Ini adalah anak-anak panahnya syaitan yang beracun gitu. Sehingga harusnya kita fahami keindahan itu dilihat dari tolok ukurnya siapa. Kalau dokter memang masih sebatas di alam musik saja, sementara dokter belum masuk ke alam Al-Quran, maka kita akan berbahasa seperti tadi. Menurut saya begini kan indah, itu seni, itu begini, dan bisa diarahkan kepada yang baik, contohnya. Tapi ini mirip dengan bahasan khamr tadi. Khamr ini, dok, minuman keras, dia kan dokter bilang waktu episode sebelumnya kan tapi saya tidak ganggu orang kok, saya janji. Nah, ini kan bahasa sebelum kita mabuk gitu kan. Nah, sebelum kita dengar musik,
kita mengatakan, tapi dia bagus kok, dia gini-gini. Tapi kita kalau sudah menjiwai musik itu dong, kita akan coba lebih dalam masuk ke musik-musik secara umum. Maka ada jenis ini, jenis itu, ada aliran-alirannya juga kan banyak gitu. Nah, dia akan masuk mau nggak mau ke aliran ini, dan ini tidak bisa dikontrol. Kalau Al-Quran, dia cuma satu alirannya. Dia cuma kitabullah, ini ayat Al-Quran. Hukum Allah SWT. Dia tidak ada penjabaran kemana-mana. Tidak ada kemungkinan besarnya kita jadi jahat karena berlari dari Al-Quran, itu tidak ada. Tapi ini masih ada persentase bisa orang jadi jahat. Bisa orang salah gunakan. Bisa orang dan begini dan begitu. Itulah. Sehingga seni itu tidak dilarang dalam Islam. Seni beda diri, seni orang berpakaian yang rapi. Dalam Islam dianjurkan itu kan selalu rapi, bersih. Seni mungkin orang dalam berpolitik untuk mendapatkan jabatan yang baik, yang tinggi. Tapi itu kan seni semua dok ya. Seni itu bukan cuma sebatas alat musik itu. Sangat sempit kalau kita bahas itu. Tapi ini seni itu masuk di mana-mana. Seni untuk menjadi juara di sekolah atau di kampus. Itu kan ada seninya orang belajar. Nah contoh-contoh. Semua itu adalah seni-seni yang bisa kita tekuni. Dan kita hanya tinggalkan apa saja yang dilarang. Sebab setiap dalam Islam itu kalau ada yang dilarang pasti ada gantinya. Contoh, Allah larang babi. Gak boleh. Padahal sebenarnya manusia itu Allah ciptakan tubuh kita ini kan butuh protein hewani. Tapi pada saat Allah larang babi, Allah ganti dengan yang lain dan terlalu banyak. Sapi, kambing, ayam, kelinci, rusa. Ini sebagai ujian aja. Ini saya haramkan kau patuh nggak? Ini gantinya loh, proteinmu bisa dari sini. Nah terus kenapa harus babi gitu? Di saat Allah larang khamr, jangan ya, ini saya larang. Oke, Allah ganti. Allah tahu kita akan haus. Tubuh kita butuh cairan, bahkan 80% tubuh kita air. Maka diganti dengan susu, air, sirup, madu. Banyak banget gitu loh gantinya. Dengan sekian banyak manfaatnya. Allah larang zina. Allah ganti dengan nikah. Perbedaannya zina sama nikah hanya kalimat akad, 2 saksi. 1 menit saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya terima nikahnya. Ada mahar, ada 2 saksi. Ada walinya si wanita, sah. Biologisnya juga aman. Ini tidak aman. Nah gitu. Oke, kalau misalnya musik Islami Pak Ustadz, Maher Zain, Nisa Sabian. Ya, setiap orang bisa berpendapat dok ya. Tapi karena dokter tanya ke saya, ya saya tidak mengenal itu. Dan kami pun menukil belajar dari guru-guru kami, kita tidak pernah mengenal namanya ada musik Islami gitu kan. Tapi apakah boleh lantunan-lantunan syair tadi saya bilang yang indah, susunan-susunan kata seperti motivasi untuk orang berjihad, motivasi kata-kata yang baik diucapkan pada saat menyambut Ramadan ya. Seperti kalau tiba Ramadan itu ada orang-orang di media-media di Saudi itu didatangkan yang suaranya indah, itu melantunkan syair-syair indah sekali kita dengarnya, tapi tidak ada musiknya. Membuat orang tertarik banget, termotivasi untuk Ramadan. Atau hiburan pada saat terjadi ada pernikahan, susunan kata-kata yang indah, menunjukkan kebahagiaan. Semua itu tidak ada masalah sebenarnya. Oke, tapi kalau termasuk lagu Islami juga enggak ya Pak Ustadz ya? Ya tadi saya bilang masing-masing orang punya pendapat dok. Itu hak pribadi. Tidak mungkin kita mau memaksakan gitu ya. Tetapi pada saat saya melihat dan saya mengajak teman-teman kita untuk coba mempraktikkan seminggu dengarin Al-Quran dan tidak musik sama sekali. Lihat bagaimana efeknya. Minggu depannya pun kalau dia dengar musik, dia tanpa Al-Quran nanti dia bedain. Pak Ustadz boleh nggak? Saya bertanya sedikit Pak Ustadz ya. Saya melihat dan ngobrol dengan Pak Ustadz berminggu-minggu, berepisode-episode. Kayak semua yang di dalam kehidupan Pak Ustadz adalah Al-Quran. Nggak ada yang lain Pak Ustadz. Ada nggak hal yang lain Pak Ustadz? Atau boleh nggak sih sebenarnya ada hal yang lain? Contohnya misalnya kayak gini ya, konteks pertanyaan saya. Saya belajar agama Islam, tapi ada pekerjaan, ada musik, ada sesuatu hobi-hobi yang lain saya tetap lakukan kayak itu Pak Ustadz. Atau yang sebenarnya itu memang harus seperti ini Pak Ustadz? Nah, Al-Quran kan pedoman hidup dok, pedoman hidup ya. Sehingga apapun yang kita mau kerjakan kita patokannya Al-Quran, gitu kan. Saya juga berolahraga, saya juga berbisnis, gitu kan. Saya juga rekreasi dengan keluarga. Kerjain Pak Ustadz ya? Ya, saya semuanya. Tapi Al-Quran itu mengontrol saya. Ini halal atau ini haram. Oke. Sehingga saya pada saat rekreasi misalnya,
saya tahu di rekreasi itu adalah apa yang boleh saya kerjakan, apa yang tidak boleh saya kerjakan. Seperti itu, saya tidak minum khamar, saya tidak ke diskotik. Yaudah, saya sama keluarga saya, sama istri, kita ngobrol, bercanda, sama anak-anak, saya ngajarin mereka, diskusi dengan mereka gitu ya. Kita jalan-jalan, mungkin pakai sepeda, dan itu banyak sekali gitu loh. Ya? Iya, banyak banget gitu, banyak banget. Saya juga bisnis, saya bukan terjun bebas dok. Saya belajar manajemen, belajar akuntansi, saya pernah ikut kursus, saya pernah juga masuk salah satu jurusan kuliah tentang masalah itu di manajemen pendidikan, di manajemen ekonomi secara umum gitu kan. Jadi ada, tapi saya mengambil yang kira-kira tetap ya mana koridor yang mana yang dibolehkan. Ternyata dalam perekonomian itu ada transaksi riba yang dianjurkan, utang piutang dan segala macam yang berbunga. Diajarkan misalnya dalam sistem kapitalis seperti apa. Nah kita dalam Islam boleh nggak? Nah gitu kan. Persaingan yang kurang sehat, menjatuhkan orang lain, menfitnah, itu semua dalam Islam. Jadi ada Al-Quran sebagai pedomannya dok. Oke, paham saya Pak Ustadz. Paham saya. Pak Ustadz, tapi kalau di dalam masjid kan ada beduk Pak Ustadz. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita maulid Nabi, kadang-kadang pernah pakai rabana Pak Ustadz. Itu nggak boleh juga Pak Ustadz. Ya sekali lagi ya, kena lingkup dokter tanya ke saya ya. Dalam Islam dok, ibadah itu punya batas gitu. Maksudnya hanya sesuai yang dicontohkan. Ada SOP aja lah, standar operasionalnya gitu ya. Jadi apa saja yang Nabi contohkan, kita kerjakan. Yang tidak contohkan, tidak kerjakan. Nah saya termasuk tidak mengerjakan itu. Karena saya melihat Nabi tidak pernah contohkan gitu kan. Sehingga kalau ditanyakan kepada saya, memang saya tidak melihat itu dibolehkan dalam agama. Gitu. Oke. Kalau misalnya atraksi Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz? Atraksi apa sulap dulu? Misalnya, atau misalnya pentas seni, atau misalnya kalau misalnya enggak pertandingan cerdas cermat ya misalnya dulu ya, menguji keterampilan, bela diri, kan di zaman Nabi SAW itu ada lomba kuda, memanah, itu semua tidak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk kepada hal-hal yang terlihat aurat, ada risiko-risiko perusakan akidah gitu ya. Kayak orang sulap mengubah ini jadi itu misalnya. Sehingga akhirnya bisa membuka pintu-pintu orang percaya pada sihir dan sejenisnya. Ini berbahaya sekali. Oh termasuk sulap juga ya berarti Pak Ustadz ya? Ya sebenarnya lebih mendekati ke situ dok ya. Karena kan dia bedanya tipis banget tuh kita katakan. Ya karena dia juga mengubah sesuatu yang atau mempermainkan orang ya, karena sihir tuh dia banyak juga yang takhayul, yang mengubah penglihatan, mengganggu penglihatan orang gitu. Oke, kalau misalnya ini apa tuh namanya topeng monyet, seperti pertunjukan seperti itu, kuda lumping atau tarian-tarian khas daerah itu bagaimana Pak Ustadz kalau pandang? Sesuatu yang bersifat tradisi dok, selama tidak bentrok sama agama Islam tidak ada masalah. Itu bentrok nggak Pak Ustadz? Saya tidak bisa saya katakan bentrok karena saya juga tidak tahu secara detail seperti apa ya. Tapi kalau misalnya dalam satu tarian tradisi itu ternyata menggunakan tenaga jasa jin misalnya. Ya seperti hanya dia kayak orang kesurupan atau apa gitu. Memang dia panggil-panggil jin, ya jangan karena dalam Islam dilarang. Kita bukan bicara tentang masalah tradisinya, tapi tentang ada nggak di situ yang dilarang dalam agama. Nah yang dilarang saja ini yang dijauhi gitu kan. Oke, saya pindah nih Pak Ustadz. Dari seni saya pindah ke teknologi nih Pak Ustadz. Bagaimana Islam memandang teknologi Pak Ustadz? Ini nggak ada zaman Nabi dulu Pak Ustadz. Iya, sangat terbuka. Karena Islam itu tidak bentrok dok sama ilmu pengetahuan dengan teknologi. Terbukti boleh kita berdakwah dengan menggunakan media gitu kan. Mungkin masa dulu orang itu belajar masih pakai buku kertas. Mungkin sekarang orang sudah PDF. Mungkin sekarang orang, kalau dulu orang masih bawa buku tulis sama pulpen. Mungkin sekarang orang sudah pakai langsung tab-nya gitu. Sesuatu yang tidak ada, itu malah bagus sebagai sebuah fasilitas ya. Yang bisa digunakan justru untuk lebih mudah memahami agama Islam gitu. Oh berarti kita Islam itu sebenarnya mendukung dan mensupport teknologi itu tentu sendiri. Tentu saja. Kalau misalnya kayak filter wajah nih Pak Ustadz. Filter wajah itu boleh nggak dalam Islam Pak Ustadz? Seperti apa nih dok filter wajah nih dok? Pak Ustadz, dia pernah bikin story sendiri nggak sih? Jadi kalau misalnya kita masuk nih ada aplikasi biasa bikin story nih Pak Ustadz ya. Ada tuh filter tuh, pencet, wah wajah lebih mulus nih, satu.
Atau yang kedua nih, filter ada topinya nih muncul, ada kumisnya. Atau yang lucu-lucu nih, biasanya kayak gitu. Ada yang mukanya jadi mirip orang lain, atau mukanya jadi kayak monyet, atau apa. Jadi pipi jadi gede, kayak gitu. Untuk apa ini? Untuk apa ubah mukanya jadi monyet? Mau ngomong susah ngomong dengan orang tua, salah nanti. Tapi bener Pak Ustadz, itu laku Pak Ustadz filter. Jadi kayak tadi dia dibuat gurau, ya enjoy. Boleh nggak Pak Ustadz? Mungkin kita bicara gini dok, kalau itu sebatas hiburan, buat dia gitu. Misalnya dia lihat ini ada satu aplikasi, dia kebetulan kepalanya botak nih. Nah kebetulan di aplikasi itu dia bisa melihat dirinya bagaimana kalau dia punya rambut, contoh. Kemudian dipakailah sama dia aplikasi tersebut, hanya kebutuhan pribadi ya. Maksudnya dia hanya mau tahu, oh kalau saya punya rambut ternyata muka saya begini ya. Contoh, bukan untuk manipulasi ya. Kalau dia manipulasi itu yang diambil sama dia fotonya, kemudian dipajang di profil seakan-akan memang dia gondrong atau dia rambutnya lebat, padahal sebenarnya dia botak, itu nggak boleh karena menipu. Oh. Ada menipunya kan? Wah Pak, kalau kayak gitu semua orang yang semua orang yang posting di Instagram dan di TikTok, nipu semua Pak Ustadz. Nggak ada yang, mereka yang pasti nunjuknya yang bagus-bagusnya aja kan? Oh enggak, belum tentu. Kalau cuma sekedar misalnya penerangannya kurang, diterangin sama dia. Iya. Tapi kalau tadi kayak dokter bilang, dia ubah jadi monyet. Atau misalnya dia jadi wajah orang lain. Misalnya dokter Richard, saya tampil tapi saya pakai wajah dokter Richard ke saya. Kan ini aneh gitu. Kenapa dia nggak percaya diri tampil dia saja gitu? Boleh atau haram hukumnya Pak Ustadz? Loh, ambil wajah orang gimana? Nggak boleh dong. Sekarang belum tentu kan dipakai positif. Kalau dia pakai menipu, kalau cuma untuk hiburan Pak Ustadz? nggak bisa. Hiburan juga belum tentu orang mau kan? Nah kalau AI Pak Ustadz, nah ini AI ini paling sering Pak Ustadz. Lee Min Ho Pak Ustadz ditaruh. Nah, kalau Pak Ustadz jangan ngomong Lee Min Ho, apa yang Pak Ustadz tahu ya? Siapa tokoh yang Zakir Naik, Ustadz Zakir Naik misalnya kayak gitu punya. Taruh, ini benar Pak Ustadz cuma berdiri kayak gini, Zakir Naik di samping Pak Ustadz kayak gini. Itu bisa di AI Pak Ustadz. Itu untuk apa? Ya kan keren aja Pak Ustadz. Nggak bisa, mau menipu. Seakan-akan ketemu orangnya tapi tidak kan? Iya. Dan tipu untuk apa? Gunakan AI itu untuk kebaikan, untuk edukasi, pendidikan, banyak manfaatnya. Kenapa? ChatGPT boleh Pak Ustadz? ChatGPT. Oke, untuk itu dirincikan lagi untuk apa? Kalau kita mau cari informasi yang positif, kita minta analisa perusahaan kita. Ya, kami juga bisa pakai di kantor itu. Jadi, boleh ya Pak Ustadz? Ya, karena dia tolong analisa tentang data ini misalnya, dia kasih gambarannya. Kita tanya informasi tentang saya butuh informasi tentang keutamaan ini dalam Islam pun misalnya keluarkan itu, itu nggak ada masalah. Karena itu tergantung orang memakai untuk apa gitu. Oke, berarti kalau AI tujuannya, kalau cuma untuk foto dengan Dr. Zakir Naik, cuma untuk happy-happy aja, hiburan-hiburan. Oke, saya tanya kembali, kalau nggak foto sama Dr. Zakir kenapa? Nggak ada apa-apa kan sebenarnya. Sebenarnya FOMO. Iya. Teman-teman posting. Iya, untuk apa? Nah, kebanggaan sebentar gitu. Padahal sebenarnya dia menipu dirinya sendiri. Iya. Sekarang kalau ditanya gini, kapan kamu foto? Dia hanya bohong lagi tuh. Oh, saya ketemu minggu lalu. Oh, kamu pernah makan sama-sama? Oh, iya. Nambah dosanya. Nah, jadi macam-macam. Iya. Karena itu memang fiktif kan, tidak ada. Iya. Tapi dia terpaksa. Bohong itu dong. Punya saudara bohong yang lain. Jarang sekali satu kebohongan itu cuma sendiri dia. Iya sih, benar. Pasti akan ada bohong lagi, dan susah. Setiap ditanya akan masalah. Dan kalau dia anggap itu sebuah prestasi, teman-teman bilang, oh kamu hebat ya, ketemu sama si ini dan itu ya. Dia akan buat lagi penipuan yang lain. Iya. Lahir lagi. Dan ini, kenapa ini teknologi dipakai itu sayang banget. Kenapa nggak yang lain gitu loh. Gunakan itu buat ilmu. Oke. Kalau robot AI, Pak Ustaz. Ini baru kita ngomong robot AI nih, belum fungsinya untuk yang lain. Boleh nggak Pak Ustaz? Sebenarnya dalam Islam itu patung kan nggak boleh dok ya. Oh patung nggak boleh Pak Ustaz? Ya patung kan nggak boleh. Bikin patung nggak boleh Pak Ustaz? Iya, kalau itu patungnya sifatnya makhluk bernyawa gitu ya. Tapi kalau kayak contoh manusia, hewan itu memang dilarang. Tetapi kalau misalnya orang bangunan dia buat miniatur satu building atau jalan atau mobil ya, itu semua tidak masalah. Motor misalnya itu nggak ada masalah. Itu memang ada larangan kalau makhluk yang bernyawa gitu, seperti Kenapa itu. Pak Ustaz? Nabi SAW larang. Nabi mengatakan siapa yang
Itu seperti menyaingi ciptaan Allah. Nah gitu. Jadi Nabi SAW melarang masalah itu. Bahkan dikatakan orang yang membuat satu patung ya, atau yang serupa dengan itu tuh, dia nanti akan disuruh memberikan ruh pada hari kiamat dan dia tidak mampu, lalu Allah berikan ruh, kemudian akan menyiksanya di neraka. Jadi memang ancamannya sangat tegas masalah itu. Oleh karena itu mungkin masalah robot ini kita ulama bedain antara mainan anak kecil. Yang memang di masa Nabi SAW pernah Aisyah itu punya satu mainan kayak kuda kita, beliau masih kecil waktu itu, dan itu dijadikan sebagai mainan, kayak mainan anak-anak lah. Itu mungkin masih ada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau sudah masuk ke ranah dewasa, maka ini berbahaya sekali gitu ya. Kecuali dia robot, misalnya contoh robot itu ada yang kotak bentuknya, bukan seperti manusia tapi dia nyapu. Kan nggak menyerupai manusia. Ya oke. Tapi kalau dia sekarang kan dibuat menyerupai betul-betul laki-laki, perempuan. Lalu akhirnya sampai ke masalah kebutuhan biologis terpenuhi. Nah, itu mau tanya itu. Nah iya, itu kan sudah bahaya. Saya pernah tanyain kepada beberapa ulama Timur Tengah. Apakah kita kalau menyentuh boneka berhubungan dengan masalah biologis ya, atau melampirkan biologis dengan boneka itu dosa juga? Mereka mengatakan iya. Karena intinya kamu sebenarnya mau melakukan biologis itu. Cuma bedanya yang ini bergerak, ini nggak bergerak. Kurang lebih mirip-mirip dengan orang kalau onani sendirian. Nah, contohnya. Jadi ya udah hindari. Allah kasih pernikahan ada kok. Sakit hati Pak Ustadz. Kalau dengan pasangan, ini bukan saya ya Pak Ustadz ya, pasangan ini kalau nyebelin, sakit hati, mending boneka, sempurna, perfect. Masalahnya, dia sudah mulai proses negatif dulu. Kalau saya nikah sakit hati, nggak bisa, itu salah. Bisa saja nikah nggak sakit hati. Kan gitu. Tergantung dia pilih pasangannya. Kalau pasangan selingkuh terus Pak Ustadz, enak ini boneka nggak selingkuh. Nikahnya memang sama memang tukang selingkuh jadi susah gitu. Iya, betul. Kenapa Islam mengajarkan untuk begini, pesan Nabi SAW kepada laki-laki. Tungkahul mar'ali arba'ah. Wanita dinikahi karena 4 perkara, kata Nabi. Limaliha, karena kekayaannya. Ada laki-laki nikahi perempuan karena dia ini wanita kaya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamalnya, karena kecantikannya. Wali diniya, karena agamanya. Jadi 4 hal ini menjadi tolak ukur laki-laki nikahi. Bisa karena kekayaannya, bisa karena keturunannya, bisa karena kecantikannya, bisa karena agamanya. Lalu Nabi bilang dari 4 ini, fadhfar bidatin din taribat yadak. Pilih yang beragama, hidupmu akan bahagia. Artinya memang yang dari awal tahu itu haram interaksi dengan lawan jenis, haram terbuka aurat, itu yang jadi pasangan. Supaya selamat dari perselingkuhan. Kalau dasarnya ini memang yang kita temanin sebagai pasangan kita selalu sudah punya 7, 8, 10 pacar sebelum kita, terus kita berharap setelah nikah dia setia. Gimana kesetiaannya bisa dipertahankan sementara sebelumnya aja dia sudah gonta-ganti pasang gitu. Jadi susah gitu. Oke. Pak Ustadz, kalau misalnya animasi Pak Ustadz, itu kan juga bagian dari teknologi. Bukan manusia, dibuat-buat, menyerupai manusia Pak Ustadz. Masalah menyerupai itu. Tidak boleh Pak Ustadz. Iya. Berarti kartun juga nggak boleh Pak Ustadz? Kartun itu kan masih ada pendapat ulama tentang masalah arahnya kemana. Arahnya kepada pendidikan misalnya, dan pendapat yang paling kuat yang kami pegangi, yang saya pegangi, teman-teman kalau ada yang punya pendapat lain itu hak masing-masing ya, adalah kalaupun harus dia postur manusia, maka minimal dia tidak sempurna. Mungkin Dr. Richard pernah lihat gak ada beberapa buku sekarang yang diterbitin untuk pendidikan anak-anak Islam ya. Itu kalau kita lihat misalnya anak laki-laki lagi sekolah dan segala macam, itu tidak ada wajah ada tapi tidak ada mata. Nah, itu dihapus gitu. Supaya dia tidak sempurna. Nah, seperti itulah. Sehingga membuat itu tidak masuk dalam larangan dan isinya adalah edukasi. Tapi kalau sudah digunakan juga gambar tersebut sudah bergambar sempurna, bahkan kadang-kadang melukis orang ciplakan sama mirip persis lagi, terus kemudian dipakai lagi untuk maksiat. Kayak misalnya memang cerita komik itu isinya memang untuk mengajak perzinahan, pembunuhan dan segala macam. Nah itu ya kan gue kasih tahu namanya apa. Gak boleh Pak Ustadz. Berarti Upin Ipin, Dragon Ball, Kamehameha, gak boleh Pak Ustadz. Kira-kira apa jawabannya? Ya kalau dari penjelasan Pak Ustadz tadi gak boleh. Sensei iya. Sailor Moon, Wedding Peach, gak boleh juga Pak Ustadz ya. Waduh. Animasi juga jumbo. Berarti secara Islam Nggak, animasi yang saya paham selama ini, oke, kan kadang-kadang menggambarkan wanita yang seksi, pakaiannya yang ketat, gitu-gitu kan.
terus figur-figur orang yang membuat orang itu jadi berpikir gitu, jadi kayak merenung ya, jadi menjadikan itu sebagai khayalan dia. Nah ini berbahaya sekali. Berapa banyak orang dari animasi itu akhirnya operasi. Dia mau ikutin itu yang ada, gitu kan? Harus seperti itu. Walaupun misalnya dia berubah jadi jelek atau dia berubah jadi beda sekali. Dan itu sudah berubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh kaget aku, animasi dengan ini nggak? Game Pak Ustadz, main game. Termasuk dong berarti, kalau nonton aja nggak boleh, game kan rata-rata kan semua animasi semua Pak Ustadz. Sebenarnya pendapat-pendapat ulama tentang masalah tadi saya bilang kembali kepada apakah gambar itu sempurna atau tidak. Karena game-game ini pun tidak ada pendapat ulama mengatakan semuanya tidak boleh. Karena ada game-game edukasi ya, berisikan edukasi. Saya biasa contoh kalau anak-anak saya supaya mereka tidak takut ke dokter. Saya sengaja downloadin mereka game dokter-dokter. Dokter gigi, dokter ini gitu. Nah itu saya downloadin untuk supaya mereka bisa tidak, dan memang betul hasilnya ada. Pada saat saya ajak ke dokter gigi mereka tidak ketakutan. Mereka sudah lihat suntik, ternyata orang sakit itu ada suntiknya. Tapi memang di game itu yang saya download adalah fungsinya teredukasi. Lebih kepada fungsi. Jadi kayak misalnya ini digambarkan rumah sakitnya, digambarkan ada dari jauh itu kayak saya pernah download itu dia kayak tidak sempurna gitu ya gambarnya itu. Tapi dia lebih kepada fungsinya. Betul-betul dia mengajarkan orang tentang edukasinya. Orang ke rumah sakit itu melalui reception, terus kemudian dia ke ini terus berobat. Kalau dokter gigi itu di sini, dokter THT itu di sini dan seterusnya. Oke. Kalau itu diperbolehkan saya masih orang. Tapi kan kalau tadi kayak Dragon Ball itu animasi atau kartun tidak diperbolehkan, berarti main gamenya juga nggak boleh kan? Kalau Winning Eleven Pak Ustadz, Winning Eleven, tau gak Pak Ustadz Winning Eleven? Enggak, saya nggak tahu. Main bola kaki Pak Ustadz, PES. Winning Eleven main bola kaki, tapi pura-pura nanti Cristiano Ronaldo, ada Lionel Messi juga Pak Ustadz main bola kaki, tapi kan dia menyerupai, tapi kan bukan Pak Ustadz. Itu boleh nggak Pak Ustadz? Ya, mungkin saya coba tanya lagi ya. Iya betul, saya... Akhirnya, episode berapa ini? Ya, enggak, karena kalau sudah, ini nanti kalau ini akan dipublish, nanti orang bisa salah paham dong. Ya. Kan sebatas selama ini kalau kita diskusikan sebatas yang saya ketahui. Sehingga nanti kalau dipublikasi dan bisa disalahpahami oleh orang kan, gitu, itu juga kita tidak berharap berefek kepada hal-hal yang tidak baik pada acara kita. Karena memang saya termasuk orang yang lebih memilih hati-hati dong. Nah, saya arahnya ke situ sebenarnya. Saya bukan, ini garis keras, bukan. Saya lebih memilih mana yang aman buat saya. Karena saya sangat yakin ada kehidupan akhirat. Saya akan berakhir di dunia ini dan saya akan ada hisab di hari kiamat. Maka saya tidak mau nanti saya dihisab hari kiamat itu dengan hal-hal yang, kok kamu buat ini, saya nggak ada jawabannya. Sehingga saya tidak bisa menghindar dari hukuman Allah gitu. Nah itu yang saya tidak mau. Makanya saya memilih lebih baik berhati-hati. Karena Nabi SAW mengatakan begini, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Kita tahu itu yang halal itu kayak makan makanan halal dan segala macam. Haram itu zina segala macam itu sudah jelas. Tapi kata Nabi apa? Di antaranya ada hal yang syubhat, samar-samar. Boleh nggak ya? Apa kata Nabi SAW? Ini Nabi ingatkan. Ini kepekaan kita. Siapa menyelamatkan dirinya dari hal yang syubhat, samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan agama dan dirinya. Siapa yang jerumuskan dirinya pada yang syubhat, boleh nggak? Tapi dia sudah deh, nggak apa-apa. Maka dia telah terjerumus pada yang haram. Gitu. Berarti memang pilihannya boleh atau nggak boleh. Karena yang samar pun Nabi masukkan ke masalah haram. Sehingga saya pribadi, ini nggak bisa nih. Saya pun belajar dari guru saya dulu begitu. Ada namanya wara, dok ya. Salah satu bahasan keimanan dalam Islam namanya wara. Wara itu menjaga kesucian hubungan dengan Allah. Makin kita murni menjaga hubungan sama Allah, makin kita hati-hati. Nggak usah kita bicara haram. Makruh aja nggak dikerjain. Dokter tahu makruh ya? Tahu. Ya. Jadi kalau misal contoh, minum dan makan sambil berdiri. Contoh, itu kan hukumnya makruh. Kita kalau buat kita nggak usah. Tapi kalau kita nggak lakukan, misalnya daripada saya minum berdiri, saya minum duduk, saya dapat pahala. Nah, yang makruh pun sudah tidak dikerjakan. Itu karena betul-betul menjaga kesucian hubungan sama Allah. Kita nggak bicara lagi tentang perintah wajib. Sunnah sudah dikerjakan, maka wajib terjaga dengan sendirinya. Nah ini namanya muru atau sifat wara. Seseorang menjaga betul hubungan baiknya dengan Tuhannya gitu. Oke. Nah lebih ke situ sih sebenarnya. Siap. Saya luar biasa banget Pak Ustadz. Ilmunya Pak Ustadz. Terakhir ini mungkin Pak Ustadz. Bertato Pak Ustadz. Nggak boleh ya pasti haram ya Pak Ustadz ya. Body piercing Pak Ustadz.
Apa itu? Tindi puser, tindi ini. Untuk tindi laki-laki atau hidung. perempuan? Perempuan boleh nggak Pak Ustadz? Kalau perempuan boleh kan Hidung. pakai hunting. Pusar. Ya, sebenarnya sih selama itu adalah hal yang berhubungan dengan masalah alam dia sebagai wanita ya. Misalnya memang di India, contoh di India itu memang orang menindih hidungnya. Dan itu dianggap kebiasaan wanita. Maka itu tidak ada masalah. Oh, laki-laki yang nggak boleh Pak Ustadz? Laki-laki kan itu menyerupai perempuan masalahnya. Keren Pak Ustadz. Nah persepsi kerennya ini apa dulu? Kalau setiap kali ada yang viral di negara mana gitu, kita langsung anggap keren, tren, langsung kita ikutin. Ini kalau menurut saya sih keliru. Nah kalau sudah terlanjur Pak Ustadz? Tinggalin. Misalnya saya sudah terlanjur tato nih Pak Ustadz, terus saya masuk Islam Pak Ustadz, ya kan nggak bisa ditinggalin Pak Ustadz? Nggak apa-apa, nggak usah dihilangkan. Oh nggak apa-apa Pak Ustadz? Iya. Oke. Siap, kita dapat pelajaran banyak dari Ustadz Khalid Basalamah. Jangan lupa di-share teman-teman. Mudah-mudahan puasa kalian semuanya bermanfaat. Pak Ustadz ada yang ditambahkan? Udah cukup. Terima kasih. Jangan lupa bagi kalian semuanya, aku terima kasih banget untuk dengan sponsor-sponsor yang sudah masuk hari ini. Terima kasih untuk Ustadz Khalid Basalamah juga. Dan terima kasih juga untuk Uhud Tour dan juga Atswa Resto. Nanti kita taruh di sini Pak Ustadz, minuman Pak Ustadz, biar kita cicip pas saat berbuka nanti Pak Ustadz. Hari ini kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.